untuk menyampaikan bahwa saudara Kevin terlibat korupsi itu ada di Jawa Barat, bukan di Solo. Dan kasus korupsinya juga tahun 2021. Sehingga dalam proses penjaringan kemarin bakal calon legislatif itu dimulai dari tingkat anak ranting PAC DPC. Dan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai maupun dari KPU. Sehingga kami tidak tahu kalau saudara Kevin Fabiano ini melakukan tindakan-tindakan korupsi di Jawa Barat. Kalau setahu saya, Mas Kevin ini hanya sebagai ketua BRI dan yang Senkom dan sering komunikasi dengan beberapa lembaga yang ada di Kota Surakarta. Jadi dari sekilas kita melihat saudara Kevin ini baik, karena kami tidak melihat, tidak mendengar apa yang terjadi di Jawa Barat. Yang saya dengar hanya keributan antara ketua yang ada di Jawa Barat yang ingin jadi ketua NPC atau gimana itu hanya sama-sama saja. Dan sehingga dengan kasus yang saya tahu dari media, ini DPC terus mengambil sikap karena DPC tidak ingin ada kader PDI Perjuangan yang merugikan negara. Nah, putusan yang kami sampaikan adalah nanti kami melapor ke DPP, pasti DPP akan melakukan tindakan yang tegas. Karena setiap kali ada kader yang korupsi langsung pasti dipecat oleh DPP kami. Untuk menyampaikan bahwa saudara Kevin terlibat korupsi itu ada di Jawa Barat, bukan di Solo. Dan kasus korupsinya juga tahun 2021. Sehingga dalam proses penjaringan kemarin bakal calon legislatif itu dimulai dari tingkat anak ranting PAC DPC. Dan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai maupun dari KPU. Sehingga kami tidak tahu kalau saudara Kevin Fabiano ini melakukan tindakan-tindakan korupsi di Jawa Barat. Kalau setahu saya, Mas Kevin ini hanya sebagai ketua BRI dan yang Senkom dan sering komunikasi dengan beberapa lembaga yang ada di Kota Surakarta. Jadi dari sekilas kita melihat saudara Kevin ini baik, karena kami tidak melihat, tidak mendengar apa yang terjadi di Jawa Barat. Yang saya dengar hanya keributan antara ketua yang ada di Jawa Barat yang ingin jadi ketua NPC atau gimana itu hanya sama-sama saja. Dan sehingga dengan kasus yang saya tahu dari media, ini DPC terus mengambil sikap karena DPC tidak ingin ada kader PDI Perjuangan yang merugikan negara. Nah, putusan yang kami sampaikan adalah nanti kami melapor ke DPP, pasti DPP akan melakukan tindakan yang tegas. Karena setiap kali ada kader yang korupsi langsung pasti dipecat oleh DPP kami. Untuk menyampaikan bahwa saudara Kevin terlibat korupsi itu ada di Jawa Barat, bukan di Solo. Dan kasus korupsinya juga tahun 2021. Sehingga dalam proses penjaringan kemarin bakal calon legislatif itu dimulai dari tingkat anak ranting PAC DPC. Dan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai maupun dari KPU. Sehingga kami tidak tahu kalau saudara Kevin Fabiano ini melakukan tindakan-tindakan korupsi di
Jawa Barat. Kalau setahu saya Mas Kevin ini hanya sebagai ketua BMI dan yang Komkom Zenkom dan sering komunikasi dengan beberapa lembaga yang ada di Kota Surakarta. Jadi dari sekilas kita melihat saudara Kevin ini baik, karena kami tidak melihat, tidak mendengar apa yang terjadi di Jawa Barat. Yang saya dengar hanya keributan antara ketua yang ada di Jawa Barat yang ingin jadi ketua NPC atau gimana, itu hanya samar-samar saja. Dan sehingga dengan kasus yang saya tahu dari media, ini DPC terus mengambil sikap, karena DPC tidak ingin ada kader PDI Perjuangan yang merugikan negara. Nah, keputusan yang kami sampaikan adalah nanti kami melapor ke DPP, pasti DPP akan melakukan tindakan yang tegas. Karena setiap kali ada kader yang korupsi langsung pasti dipecat oleh DPP kami. Kita menyampaikan bahwa saudara Kevin terlibat korupsi itu ada di Jawa Barat, bukan di Solo. Dan kasus korupsinya juga tahun 2021. Sehingga dalam proses penjaringan kemarin, bakal calon legislatif itu dimulai dari tingkat anak ranting PAC DPC. Dan persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh partai maupun dari KPU. Dan sehingga kami tidak tahu kalau saudara Kevin Rabiano ini melakukan tindakan-tindakan korupsi di Jawa Barat. Kalau setahu saya Mas Kevin ini hanya sebagai ketua BMI dan yang Komkom Zenkom dan sering komunikasi dengan beberapa lembaga yang ada di Kota Surakarta. Jadi dari sekilas kita melihat